Bapak Ibu, jemaat yang mengasihi dan yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua pada hari ini. Sapaan rohani diterangi saat ini dengan tema kadang hidup ini di atas, kadang hidup ini di bawah. Saya akan membaca di dalam Mazmur 37 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-26. Tetapi secara khusus saya akan membaca ayat yang ke-22 yang demikian firman Tuhan. Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan kita saat ini dapat diibaratkan seperti roda yang sedang berputar. Bentuk roda yang bulat, yang selalu berputar, mempunyai makna bahwa hidup itu selalu berubah. Kadang di bawah, yang mempunyai makna kita pada posisi kekurangan. Banyak persoalan dan sedang mengalami keterpurukan. Tetapi kadang di atas yang mempunyai makna bahwa kita pada posisi berkecukupan dan penuh dengan kesukacitaan dan keberhasilan. Hidup kita akan selalu mengalami perubahan. Bisa jadi hari ini kita berhasil, tetapi barangkali esok atau bahkan lusa akan terpuruk dan mengalami kegagalan. Hanya yang perlu dipahami berkaitan dengan falsafah bahwa hidup itu seperti roda yang berputar, bukan hanya soal melihat dan menjalani perubahan itu, bukan hanya perkara sukses dan gagal, bukan perkara sedih dan senang, serta duka dan suka. Tetapi bagaimana dari semua peristiwa kehidupan itu, baik sukses, baik gagal, sedih, suka, dan duka, dapat kita maknai dengan baik melalui sebuah sikap dan perbuatan kita. Bahwa setiap orang harus selalu siap dan ada dengan keadaan yang kita hadapi, baik atau buruk. Artinya bahwa jika sedang mengalami kegagalan, kemudian jangan kita menyerah, namun tetap bersabar dan berharap kepada Tuhan saja. Jika sedang mengalami kesuksesan, kemudian jangan kita sombong dan silau oleh kesuksesan. Oleh karena itu Mazmur 37 ini adalah tulisan Raja Daud. Di dalam tulisannya Raja Daud hendak memperlihatkan tentang bagaimana kehidupan orang fasik dan bagaimana kehidupan orang yang benar. Dalam bacaan Mazmur 37 ayat 22 sampai dengan 26 ini sepertinya menegaskan untuk orang yang hidupnya di hadapan Tuhan. Yang pertama, jika orang benar hidupnya di dalam Tuhan, ia akan mewarisi negeri. Tetapi jika orang yang hidupnya penuh dengan kefasikan, akan mendapat penghukuman dan kemudian dilenyapkan. Oleh karena itu, kata kuncinya adalah hidup yang benar di hadapan Tuhan adalah mengalami hidup yang diberkati. Oleh karena itu, di dalam menjalani kehidupan pemberian Tuhan ini, kita harus selalu mengingat akan penyertaan Tuhan dan senantiasa mengandalkan Tuhan saja. Kenapa hal ini terus dan harus kita lakukan? Bapak, Ibu, serta saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Karena Allah punya banyak cara untuk tetap menuntun orang yang benar dalam kebenaran. Dalam bacaan ini setidaknya ada dua cara yang ditunjukkan oleh Allah bagi orang yang berkenan hidupnya kepadanya.
Yang pertama, bahwa Tuhan itu senantiasa menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ayat 23 katakan. Artinya, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang hidupnya benar, bahkan langkah-langkahnya pun ditetapkan. Meskipun kadangkala jatuh, gagal, Ia tidak membiarkan kita semuanya tergeletak, sebab Tuhan menjamin keamanan, Tuhan menjamin keselamatan. Hal yang kedua adalah dahulu aku muda, sekarang menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Ayat ini mengingatkan kepada kita semuanya umat akan jaminan Allah berlaku tidak hanya bagi mereka, kita yang sedang berhadapan langsung dalam kehidupan ini, namun berlaku pula kepada anak-anak cucu kita. Dengan demikian, melalui kedua hal inilah kita harus mampu mengandalkan Tuhan, hidup dalam kebenaran, karena di antara kegagalan, di antara kehidupan kita di atas, dan kesuksesan ketika kita berada dalam kondisi yang tidak baik, hidup kita, Allah menjamin dan menopangnya. Sehingga akhir dari setiap peristiwa yang kita lalui menuntun kita memaknai sebuah pengakuan. Betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya dan dalamnya kasih Kristus kepada kita. Sehingga kita lebih dapat mengenal dari setiap kegagalan, dari setiap keberhasilan dalam karya kehidupan kita. Karena itu, serahkanlah segala kekhawatiran kita kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Lakukanlah apa yang menjadi bagian kita, dan percayalah bahwa Tuhan pasti akan menyertai setiap langkah yang kita ambil. Dia akan membawa tiap langkah-langkah kecil kita untuk menuju kepada rencananya yang indah. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Bersama kita berdoa. Tuhan, mampukanlah kami memaknai setiap peristiwa dalam kehidupan kami saat ini, hanya senantiasa menyerahkan segala kelemahan dan kekhawatiran. Ajarilah kami tidak congkak dan sombong ketika kami berhasil, tetapi ajarilah kami juga untuk senantiasa tegar dan bersandar ketika kami mengalami ketidakberhasilan. Tuntunlah kehidupan kami hari ini, Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat beraktivitas hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin.